Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dalam epic story kita, dan pada kesempatan kali ini kita masih bertutur tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang nabi yang mulia sekaligus seorang raja dengan kerajaan yang sangat besar yang belum pernah ada yang mampu menyainginya dalam bentangan sejarah manusia. Seperti apa kisah mereka? Kita simak epic story-nya berikut ini. Teman-teman, ceritanya berawal dari sebuah ayat, yaitu ayat yang ke-20 dalam surat An-Naml. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tafaqqada at-tayra faqala ma li la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin." Kisah ketika Sulaiman alaihissalam mengumpulkan bala tentaranya. Dan kita tahu, beliau tidak hanya menguasai bangsa manusia dan bangsa jin, bahkan bangsa hewan. Dia bariskan semua bala tentaranya, termasuk bala tentara dari kalangan hewan. Dia cek satu persatu, namun dia kehilangan seekor burung. Beliau mengatakan, ketika beliau memeriksa burung-burung, kenapa aku tidak melihat burung hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir, yang gaib, yang absen? Di sini faedah yang pertama, betapa perhatiannya Sulaiman alaihissalam kepada rakyatnya, kepada bala tentaranya, satu persatu dicek. Perhatikan Sulaiman alaihissalam, bahkan burung hudhud yang kecil pun tidak luput dari perhatiannya. Seorang pemimpin harus juga memiliki sifat yang demikian. Dia harus mengetahui kondisi rakyatnya. Kemudian faedah yang kedua dari ayat yang mulia ini, dari pertanyaan Sulaiman tentang burung hudhud yang tidak hadir ketika itu, jelas itu bersumber dari ketidaktahuan. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasanya Sulaiman alaihissalam, sekalipun beliau adalah seorang nabi yang mulia, seorang raja yang luar biasa, namun beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Seorang nabi tidak bisa mengetahui perkara yang gaib kecuali sebatas apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha berilmu tentang perkara yang gaib. Dari Nabi Sulaiman alaihissalam juga kita belajar sifat ketegasan seorang pemimpin. Dan ini beliau tampakkan ketika beliau berkata sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat yang ke-21. La u'adzibannahu 'adzaban syadida aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Sungguh aku akan benar-benar mengadab burung hudhud tersebut. Aku akan menghukumnya. Aku akan mengadabnya dengan adab yang keras. Sungguh aku akan menyembelihnya kecuali jika dia mampu membawa keterangan yang jelas. Kenapa dia tidak hadir? Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famakatha ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin." Maka tidak lama kemudian datanglah burung hudhud. Lantas burung hudhud mengemukakan alasannya di hadapan Sulaiman alaihissalam. Dia mengatakan, "Sungguh aku telah mengetahui suatu kabar yang engkau tidak ketahui, wahai Sulaiman alaihissalam. Aku membawa kepadamu kabar dari negeri Saba, kabar yang sangat meyakinkan." Di sini kita belajar faedah yang ketiga tentang keutamaan ilmu. Seekor burung yang kecil, dia selamat dari hukuman karena ilmu, karena pengetahuan yang dia miliki. Jadi ilmu itu menyelamatkan kita. Ilmu juga meninggikan derajat kita. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat burung ini sampai Allah mengabadikan namanya di dalam Al-Quran. Maka siapa yang menginginkan keselamatan dan siapa yang menginginkan kemuliaan dan ketinggian derajat, hendaklah dia berilmu. Khususnya dia berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, berilmu tentang agama Allah Tabaraka wa taala. Lantas Al-Quran mengungkapkan apa yang diungkapkan oleh burung hudhud tersebut di hadapan Sulaiman alaihissalam. Dia mengatakan, "Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim." Sungguh aku menjumpai ada seorang wanita yang memerintah mereka, negeri tersebut. Dan dia dianugerahi segala sesuatu. Dia memiliki singgasana yang sangat besar. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka tersebut, lantas menghalangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk. Ini ungkapan burung hudhud di hadapan Sulaiman alaihissalam yang menjadikannya selamat dari hukuman. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwasanya letak kerajaan Nabi Sulaiman ketika itu berada di Palestina. Sementara burung hudhud ini baru datang dari negeri Saba yang jaraknya sekitar 2000 km dari Palestina. Jarak yang sangat jauh sekali. Dan negeri tersebut, yaitu negeri Saba, konon diperintah atau dipimpin oleh seorang wanita, seorang ratu yang bernama Ratu Bilqis. Dan wanita ini sangat kaya. Salah satu kekayaannya, dia memiliki singgasana yang sangat besar. Nah teman-teman, ternyata burung hudhud terlambat gara-gara ada rasa cemburu dalam hatinya karena melihat praktik kesyirikan yang dilakukan di negeri Saba. Dia tidak ridho. Allah Subhanahu wa taala diduakan dalam ibadah. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi.
Dari sini kita belajar faedah yang keempat, jika seekor burung kecil, dia cemburu, dia marah, dia tidak ridho ketika ada selain Allah diibadahi oleh manusia, maka selayaknya kita manusia yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan bani Adam di atas segenap makhluk yang lain, termasuk di atas bangsa hewan. Maka selayaknya kita harus lebih marah, lebih cemburu manakala kita mengetahui ada selain Allah yang diibadahi oleh manusia. Dan teman-teman, ternyata setelah mendapatkan kabar tersebut, Sulaiman alaihissalam kembali menunjukkan sifat arif dan bijaknya sebagai seorang pemimpin dan raja. Dan ini faedah yang kelima yang kita dapatkan dari kisah ini. Beliau tidak langsung percaya ucapan Hudhud tersebut. Ya. Beliau melakukan cross-check dan klarifikasi. Dan sifat inilah yang harusnya ada pada seorang mukmin. Beliau mengatakan, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Naml ayat yang ke-27, Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Sulaiman alaihissalam mengatakan, baik, kita akan cek apakah kabar yang engkau bawa ini, wahai Hudhud, apakah kabar yang jujur ataukah justru engkau termasuk orang-orang yang berdusta. Kemudian Sulaiman alaihissalam memberikan titahnya, Idhab bi kitabi hadha fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Beliau menulis surat, kemudian beliau memerintahkan, pergilah dengan membawa suratku ini kepada Ratu Bilqis tersebut. Lalu jatuhkan surat ini kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikan apa yang mereka perbincangkan setelah itu. Akhirnya burung Hudhud terbang dari Palestina menuju negeri Saba, yang kita tahu kurang lebih jaraknya 2000 km, jarak yang sangat jauh, membawa surat dari Sulaiman alaihissalam. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, burung Hudhud menjatuhkan surat Sulaiman alaihissalam tepat di atas kamar Ratu Bilqis, dan surat itu didapati oleh Ratu Bilqis dan dia membacanya. Ratu Bilqis kemudian mengumumkan kepada segenap pembesar di kerajaannya. Dia mengatakan, Qalat ya ayyuhal mala' inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai para pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia, yang isinya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya surat ini berasal dari Sulaiman dan isinya bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Janganlah kalian bersikap sombong terhadapku dan datanglah kalian kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Bilqis kemudian berkata, Qalat ya ayyuhal mala' aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Wahai para pembesar, berikanlah kepadaku pertimbangan dalam perkara ini. Aku tidak akan pernah memutuskan suatu perkara sebelum kalian mempersaksikan di majelisku ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan jawaban mereka, para pembesar-pembesar negeri Saba tersebut. Jawaban yang menunjukkan bahwasanya Ratu Bilqis ini sangat dipatuhi dan ditaati oleh mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilayki fanzuri madza ta'murin. Mereka menjawab, kita ini adalah orang-orang yang punya kekuatan. Kita juga memiliki keberanian yang hebat dalam peperangan. Dan sungguh keputusan berada di tanganmu, wahai Ratu. Maka silakan mempertimbangkan apa yang hendak engkau perintahkan. Ternyata Bilqis masih khawatir. Dia mengatakan, Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adhillah wa kadzalika yaf'alun. Sesungguhnya raja-raja itu kalau mereka memasuki suatu negeri, niscaya dia akan membinasakan negeri tersebut dan menjadikan penduduk negeri tersebut yang tadinya mulia menjadi orang yang hina. Dan inilah yang akan mereka lakukan. Demikianlah persangkaan Ratu Bilqis terhadap Sulaiman alaihissalam dan bala tentaranya. Singkat cerita, Bilqis tidak setuju dengan pertumpahan darah. Dia memberikan ide yang lain. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka, yakni kepada Sulaiman alaihissalam dan para penggawanya. Utusan ini akan membawa hadiah. Dan kita akan menunggu apa yang akan dibawa oleh utusan-utusan tersebut setelah bertemu dengan Sulaiman alaihissalam. Di sini ada faedah yang berharga, yaitu faedah yang keenam. Kita belajar di sini tentang sifat seorang wanita yang mulia, yaitu sifat cerdas, penuh pertimbangan, dan tidak tergesa-gesa. Kemudian faedah yang ketujuh, dan ini disebutkan oleh sebagian para ulama, bahwasanya Ratu Bilqis ingin melihat apakah Nabi Sulaiman alaihissalam seorang raja yang tulus ikhlas, ataukah justru seorang raja yang hanya menginginkan dunia. Ratu Bilqis ingin tahu apakah Sulaiman ini orientasinya dunia ataukah akhirat. Karena dalam sepucuk suratnya dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengatasnamakan agama. Di sini kita belajar untuk menilai kebaikan seseorang, lihat orientasi dia itu apa? Apakah akhirat ataukah hanya sebatas dunia? Orang-orang yang baik, orientasinya itu tidak hanya sebatas dunia, namun jauh lebih dari itu. Dia menginginkan akhirat. Itulah orang-orang yang baik, yang sejati. Dan ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi.
Jadi seakan-akan Ratu Bilqis hendak mengatakan kalau seandainya Sulaiman alaihissalam menerima hadiah tersebut, berarti orientasinya dunia, mengatasnamakan agama. Jika demikian orientasinya maka kita akan perang melawan dia. Namun sebaliknya jika dia menolak hadiah tersebut, berarti dia orang yang tulus, ya, benar-benar ingin mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata untuk memperluas atau memperbesar kekuasaannya. Jika demikian keadaannya, berarti dia orang yang baik dan kita nggak masalah tunduk kepada dia, bergabung bersama dia. Maka singkat cerita, ketika para utusan yang membawa hadiah yang begitu banyak ini tiba menghadap dan bertemu Sulaiman alaihissalam, Sulaiman berkata, sebagaimana ucapan beliau ini diabadikan oleh Al-Quran. Qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Apakah patut kalian datang membawa hadiah untuk memberikan pertolongan berupa harta? Sungguh apa yang Allah berikan kepadaku itu jauh lebih baik daripada yang diberikannya kepada kalian. Tapi justru kalian merasa bangga dengan hadiah yang kalian bawa ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, utusan ini membawa banyak sekali hadiah yang sangat berharga. Namun justru perbuatan mereka ini membuat Sulaiman alaihissalam marah. Ya, seakan-akan beliau mengatakan, saya nggak butuh hadiah, saya butuh kalian ini beribadah, menyembah hanya kepada Allah saja, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerajaan saya lebih besar, kekayaan saya lebih banyak daripada kalian. Nah, di sini kita belajar dari faedah yang ke-8, sifat seorang pemimpin yang mulia adalah dia tidak bisa dibeli oleh harta. Prinsip-prinsip dia itu tidak bisa ditukar dengan dunia. Sekaligus ini menunjukkan sifat Sulaiman alaihissalam yang tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murni keinginannya itu mengajak manusia kepada tauhid, pada peribadatan pada Allah semata. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Irji' ilaihim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha wa lanukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun." Kembalilah kalian kepada mereka, ke negeri Saba. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa untuk melawannya. Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri tersebut dalam keadaan hina, dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang rendah, hina dina. Ini ancaman Sulaiman alaihissalam.